anak-anak murid Tarbiyah Hifdzul Gulam wal Banat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita sebagai hamba Allah selalu bisa mensyukurinya. Yang kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas uswatun hasanah dan wasilatul uzma. Mudah-mudahan kita selalu bisa mencontoh perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta juga kita selalu berwasilah kepada Rasulullah SAW dengan selalu membaca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada mursyid kita Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba sebagai mursyid Thariqah Siddiqiyah yang telah membimbing kita melalui ajaran Thariqah Siddiqiyah, mengenalkan kita kepada ajaran tasawuf. Maka dengan ajaran tasawuf tersebut, insya Allah kita sebagai umat Islam, umat yang beriman, bisa merasakan nikmatnya iman di dalam hati kita masing-masing. Karena menurut dawuh Rasul, alaikum bilibasi sufi tajidu khilawatal imani fi qulubikum. Hadirin wal hadirat serta para ustadz ustadzah yang kami muliakan, sebetulnya saya tadi agak bingung. Bingungnya begini, dalam membawa acara diminta untuk kirim doa. Nah, ki lungguhan kayak ini, lungguhan kayak lungguhan kiai. Anak ndonga ya dilu ae semenit mari. ya berdoa, tetap kita berdoa megengan, tapi ya diberi sedikit tidak apa-apa Pak Nur ya. Tidak ngaji kok, tidak ada pengajian. Tidak ada mau itu. Kita hanya mengingatkan bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dawuh, qala Rasulullah SAW, aksiru dzikra hadimil ladzat al-maut. Aksiru, hendaklah kamu memperbanyak zikra hadimil ladzat, untuk ingat akan robohnya kenikmatan al-maut, yaitu mati. Menurut Rasulullah SAW, kita diperintah untuk selalu memperbanyak ingat akan robohnya kenikmatan, yaitu mati. Kalau begitu, nikmat yang besar terkumpul kepada nikmat hidup, karena mati itu robohnya semua kenikmatan. Berarti hidup adalah kumpulnya semua kenikmatan. Memang benar
Dalam Al-Quran kita diperintah untuk mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah. Washkuru nikmatallahi alaikum, dan bersyukurlah kamu semua atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepadamu. Kita wajib mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima. Jadi mensyukuri nikmat Allah wajib. Tidak boleh kita mengkufuri nikmat Allah walaupun sedikit. Jadi semua nikmat-nikmat Allah harus disyukuri. Tapi kenyataannya nikmat Allah tidak terbilang banyak-banyaknya. Wa in tashkuru nikmatallahi la tuhsuha. Wa in tashkuru, kalau kamu itu mensyukuri nikmatallahi, akan nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kamu pasti tidak akan bisa menghitung ya. Jadi kita menghitung nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima pasti tidak bisa. Akan tetapi di ayat yang lain itu kita diperintah mensyukuri nikmat Allah keseluruhannya. Kalau tidak kita syukuri berarti kita mengkufuri. Sepertinya ayat ini sangat kontradiktif. Di satu pihak kita mensyukuri keseluruhannya, tidak boleh mengkufuri, tapi di lain pihak Allah Ta'ala sendiri dalam ayat yang lain, kamu tidak akan mampu. Memang kenyataannya kalau dihitung-hitung secara akal tidak mampu. Umpamanya saat ini saya mensyukuri nikmat pembicaraan saya yang telah keluar. Tapi pada saat ini pun saya sudah lupa terhadap nikmat pendengaran saya. Pada saat ini pula saya melupakan nikmat detak jantung saya. Pada saat itu pula kita melupakan nikmat rambut saya. Jadi ketika saya mensyukuri nikmat satu nikmat, di situ kita melupakan nikmat yang lain, itu pasti. Jadi nikmat yang ada dalam diri kita pun ini tak terhitung banyaknya, apalagi nikmat-nikmat yang di luar diri kita. Tambah banyak lagi nikmat udara, nikmat pemandangan, nikmat matahari, itu semua, dan itu semua harus disyukuri. Betul memang. Jadi bagaimana caranya kita bisa mensyukuri? Untuk itu Allah membuat jalan keluar atau solusi, yaitu pertama sholat namanya. Dalam surat Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Muhammad, saya telah memberikan kamu nikmat yang agung yang tak terbilang jumlahnya, itu Al-Kautsar. Fasholli, maka terimalah nikmat tersebut dengan sholat.
Jadi sholat ini adalah realisasi syukur kepada Allah. Jadi kalau tidak pernah sholat ya tidak pernah syukur gitu loh ya. Makanya ketika Rasulullah selalu sholat malam, sholatul lail, ditanya oleh Siti Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa panjenengan niku kok tansah sholat bahkan sampai menangis? Atabakika faqad ghafarallahu laka mimma taqaddama wa akhar. Ya Rasul, kenapa engkau itu menangis? Padahal Allah telah berjanji untuk ghafarallahu laka, mengampuni semua dosa-dosamu, mata qaddama, dosa yang telah lalu, wa mata akhir, maupun dosa yang telah kemudian. Jadi dosanya yang lalu maupun dosa yang akan datang itu pun sudah pasti diampuni oleh Allah. Jawabnya Rasul, afala akunu abdan syakura. Apa kamu tidak senang apabila aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Nah itu. Jadi inilah hamba yang bersyukur, inilah tujuan pokok daripada tarbiyah hifdzul gulam wal banat. Itu memang tujuannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kalian dididik di sini, cita-citanya memang untuk menjadi abdan syakura. Ya mudah-mudahan bisa terwujud, amin. Ya walaupun mungkin ya tidak bisa sebesar Nabi, ya beda ukurannya. Ya paling enggak didik kan gitu ya. Memang kue bahasa iris saya lumayan ya. Sairis saya lumayan. Soalnya waridwanu minallahi akbar. Syaratnya harus syukur. Wa in taskuru yardahu lakum. Yang kedua, untuk bisa mensyukuri nikmat hidup ya. Yang kedua adalah itu kalau bangun tidur, bagaimana anak-anak? Apa kalau bangun tidur? Alhamdulillah. Kok ono sing ngomong ya nyekel HP, Pak. Aku kok krungu nduk buri kono tapi adoh. Golek HP, Pak. Apa? Baca alhamdulillah, itu yang benar. Alhamdulillahilladzi ahyani atau ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu diulangi karo bapak guru, ibuku guru. Anak-anak ingat gak kalau bangun tidur oh lali kita lagi. Aku yang ngono nak tangi turu golek banyu mesti ya. Atau kesusu nang jeding. Lali maca alhamdulillah. Itu nikmat yang besar gitu ya. Wah, nikmat yang besar itu sebetulnya banyak ya. Paling enggak ada 4 itu. Nomor 1 yang pokok adalah nikmat hidup. Yang kedua, hidup sebagai manusia. Iya kan?
Apa artinya hidup kalau bukan sebagai manusia? Nah, hidup sebagai manusia adalah nikmat yang sangat besar. Podo-podo uripe kok diciptakno dadi menungso. Kok gak diciptakno dadi HP? Lho ya. HP ini sambat terus loh ya. Mana rusak diri dibanting, ya kan? Nah. Kok gak diciptakan kak jadi watu? Kok gak diciptakan jadi hayawan? Nah. Kok gak diciptakan menjadi ular? Masih dikepuki mbek wong-wong, ya kan? Nah. Diuber-uber dikepuki. Tapi alhamdulillah diciptakan menjadi manusia. Dan manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh aku muliakan anak cucu Adam. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, nikmat yang besar yang nomor 3 adalah apa? Akal. Nah, ini apa? Akal. Akal adalah nikmat yang besar yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Apa artinya kita menjadi manusia tapi tidak berakal? Nah, kalau tidak punya akal, wah nilainya jatuh. Masih ganteng, gak mungkin anak sing dadekno mantu, ya. Gak anak sing kesir. Nah, masih ganteng, masih ayu, walaupun cantik tidak akan. Gak anak sing kesir. Sing duwe anak ya ngono mesine, takut nanti kalau anaknya diolehne wong sing gila, ndang moro-moro anakku ditekek piye. Ditekek. Nah, itulah akal. Akal nikmat yang besar. Karena dengan akal itulah manusia bisa merubah dunia. Terutama dengan akal manusia bisa makrifat kepada Allah, bisa mengenal kepada Allah itu dengan akal. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i ma'in fa ahya bil ardo ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi wasabi wal adi la ayatil liqaumi yaqilun, ya. Jadi sesungguhnya ikhtilaful laili, perbedaan malam dan siang. Nah, bukan malam dan siangnya tapi perbedaannya. Nah, kita disuruh memperhatikan perbedaan antara siang dan malam. Bukan siang dan malamnya yang suruh kita diperhatikan. Kalau siang dan malam tiap hari pasti ada siang, ada malam. Yang suruh diperhatikan, diperintahkan untuk memperhatikan oleh akal kita adalah perbedaannya. Kenapa bisa ada perbedaan siang dan malam? Nah itu, ya, dengan adanya perbedaan siang dan malam, otomatis ada yang menggerakkan, ada yang
mengatur ya, alam ini sehingga bisa ada beda siang dan malam. Ada Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bumi, kemudian setiap hari selama 24 jam satu kali putaran. Yang mutar siapa? Adalah qudratullah, kekuasaan Allah. Jadi bukan muter dengan sendirinya, itu adalah qudratullah ya, kekuasaan Allah, kekuasaan Allah. Sehingga dengan kita memperhatikan adanya pergantian siang dan malam, nah kita akan semakin mengenal bahwa ini adalah qudratullah, kekuasaan Allah. Kita tahu, akal kita akan tahu bahwa ada zat yang maha kuasa, zat yang maha mengatur, yaitu Allah, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah gunanya akal, nikmat yang besar. Makanya kalau punya akal, kalau menggunakan akal dengan benar, pasti kita akan percaya akan adanya Allah. Makanya nikmat yang nomor 4 yang besar adalah nikmat iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak beriman, itu adalah dalam Al-Quran seburuk-buruk makhluk di atas bumi. Inna syarrad dawabi indallahil ladzina kafaru fahum la yu'minun, dalam surat Al-Anfal. Inna syarrad dawabi, sesungguhnya seburuk-buruk binatang yang melata di atas bumi, indallahi, bagi Allah, adalah orang alladzina kafaru, orang yang kafir, fahum la yu'minun, mereka adalah tidak beriman. Ayat Al-Anfal 22. Kemudian Al-Anfal 55, inna syarrad dawabi indallahil ladzina sumul bukmul ladzina la yaqilun, sesungguhnya sejelek-jelek makhluk di atas bumi adalah mereka yang tuli telinga hatinya, peka, ya, buta mata hatinya. Mereka adalah orang yang tidak mau menggunakan akal. Jadi orang yang tidak percaya kepada Allah adalah orang yang tidak mau menggunakan akalnya dengan benar. Itulah orang yang tidak beriman. Jadi akal fungsinya adalah untuk mengenal akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah nikmat yang besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa Rasulullah merintah kepada kita supaya kita memperbanyak untuk selalu ingat akan adanya kematian, ya. Karena memang mati itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti. Mati adalah al-mautu hakun, mati itu adalah hak yang pasti. Nah, bukan yang tidak pasti, tapi pasti mati. Nah, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap manusia, tiap-tiap jiwa pasti akan mati.
dan mati itu adalah rahasia Allah, gitu loh ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang, idza jaa, ketika sudah datang. Nah, kalimatnya idza jaa. Nah, bukan idza yaji'u. Ada madhi mudhari ya kan? Kalau yaji'u akan datang. Kalau masih akan datang, iso dijaluk apa itu? Diolor lah. Dimintakan doa. 15 apa? 15 Saban. Maca Yasin ping 3 gitu ya. Nah, itu ndonga nang Gusti Allah supaya diparingi panjang umur. Tapi nak diterima, gitu ya, nak diterima. Tapi ping 3. Anak ping 1 ayo. Masih perlu dipertimbangkan dari malaikat. Perlu dipertimbangkan. Apa meneh amale didelok amale kok akeh abange wae. Iki timbang ngebek indonya corek wis ngene ya. Memang la yarudul qada illa bidu'a la yarudul. Jadi qada atau pasti itu bisa ditolak dengan doa. Nomor 1 doa, nomor 2 albirru, perbuatan baik. Orang kok ndonga tok ya kudu sedekah, kudu berbuat baik. Itu yang bisa untuk menolak takdir yang mu'allaq. Takdir yang mu'allaq. Tapi kalau sudah idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan bisa mundur sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak akan bisa maju sesaat, gitu ya. Itulah rahasia umur ya, umur. Ya, kemarin teman kita sendiri ya kan, teman Wali Talqin ya, kebetulan ponakan saya sendiri wong mari teko omah orang di nomor-nomor wong isu mari melok musda bengine kok gak ono. Nah itulah ya, itu namanya takdir mubram, sudah menjadi ketentuan Allah. Nah ngono iku wis gak kena dianu maneh ya, sudah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Malaikat wis ya gak wani nolak wisan ngene iku. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, di dalam bulan Sya'ban ini memang istilahnya anak megengan ya. Megengan itu maksudnya adalah menghadapi bulan puasa. Bulan puasa itu adalah megeng. Maksudnya megeng itu adalah menahan ya, menahan, atau bahasa Arabnya al-imsaku ya. Asyamu al-imsaku, poso itu adalah imsak. Jadi asyamu al-imsaku. Untuk menahan makan minum mulai subuh sampai maghrib. Untuk menahan tidak kumpul dengan istri mulai subuh sampai
maghrib. Itu adalah puasa umum ya. Menurut Imam Ghazali puasa umum. Nah, tapi kalau puasa khusus menahan anggota badan ya dari berbuat dosa ya, dari berbuat dosa. Jadi lesan ditahan supaya tidak berkata-kata yang tidak bermanfaat. Mata, telinga, tangan, kaki semuanya ditahan agar supaya tidak berbuat dosa. Nah, itu secara khusus. Itu adalah saumul khusus. Tapi yang ketiga khususul khusus ya, yaitu menahan hati, saumul qalbi, puasanya hati. Hati ditahan agar supaya tidak berpikir ya, terhadap hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berpikir dengan yang tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh, itu yang khusus. Jadi kalau mencari nafkah hanya untuk mencari nafkah atau semata-mata mencari materi ya tidak boleh menurut puasa saumul khusus. Ini kalau menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi hatinya supaya betul-betul ya steril ya dari hal memikirkan yang di luar ketuhanan. Itu adalah khusus. Nah, untuk itu dalam bulan Sya'ban ini ya, kita menghadapi megengan yaitu menghadapi puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita nanti bisa melaksanakan puasa itu secara umum, secara khusus, secara khusus. Amin. Ya. Lesannya juga puasa, kemudian tidak makan, tidak minum, anggota tubuh tidak melakukan dosa. Kemudian hati selalu zikir kepada Allah, melaksanakan hal-hal yang selalu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga di bulan Ruah atau Arwah ya. Ruah. Ini bulan Sya'ban ini kalau bulan Ruah itu adalah sebenarnya bulan arwah. Kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan arwah para leluhur, terutama arwahnya pejuang-pejuang tarbiyah hifdzul gulam wal banat yang telah wafat, demikian juga anak-anak murid hifdzul gulam wal banat yang telah wafat ya, dan juga semua pejuang-pejuang warga Thariqah Siddiqiyah yang telah wafat selalu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat rahmat yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita bacakan Fatihah 3 kali, surat Ikhlas 3 kali, Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, sama Rabbana ighfir lana seterusnya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa
ila ala adil kubur minal muslimin subhanallah usan ila mujahidil hibdil ulam wal banat syai'un lillahi laumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya dumateng Khalifatus Sidikiyah Bapak Tasrihul Adib Aziz.